Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today, edisi Sabtu 13 November 2021, bersama saya Ilham Dianta. Seperti biasanya, serangkaian informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini. Satu di antaranya nanti akan kita ikuti informasi Pemkot Madiun yang melaksanakan evaluasi program siaga kita, dan tentunya dengan ragam informasi menarik lainnya. Baik, kita simak Jatim News Today selengkapnya. Sahabat, sebelum kita informasikan yang pertama, Jatim News Today seperti biasanya disiarkan secara serentak atau melalui Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mardika Kabupaten Bondowoso, dan Purwoboyo Madiun. Sebagai informasi pertama, kita akan ikuti informasi dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kemenak Sidoarjo perkirakan pelaksanaan ibadah umroh tahun 2021 pada akhir tahun ini. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah membuka kembali ibadah umroh untuk jamaah asing. Sebelumnya, pemerintah setempat menutup bagi peziarah asing selama 18 bulan karena adanya pandemi COVID-19. Rahmat Nasaruddin, Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Sidoarjo, selalu mengatakan, keberangkatan jamaah umroh diperkirakan akan dilakukan pada akhir tahun ini. Ini bisa kita informasikan kepada jamaah yang hendak melaksanakan ibadah umroh. Kita berharap dan mungkin juga menjadi harapan daripada seluruh masyarakat kita agar penyelenggaraan ibadah umroh ini paling tidak bisa terselenggara di bulan Desember, sehingga kemudian ini bisa menutup kerinduan daripada masyarakat untuk berkunjung ke Baitullah. Dan tentunya sebagaimana tadi kami sampaikan, ketika pelaksanaan umroh ini sesuai dengan prosedur yang telah disepakati, dan kemudian pandemi COVID Corona juga semakin mereda sebagaimana yang terjadi pada saat sekarang ini, kita optimis bahwasanya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2022 bisa terselenggara, sehingga pada akhirnya ini juga bisa mengurangi masa tunggu daripada jamaah kita. Sahabat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama masih terus melakukan negosiasi terkait persyaratan vaksinasi dan aspek teknis lainnya. Dalam skema keberangkatan umroh 2021, pemerintah sepakat pemberangkatan dan pemulangan jamaah umroh dilakukan di satu pintu, yakni melalui Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selanjutnya, jamaah juga melakukan karantina 5x24 jam di tempat yang sama. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo dengan laporannya. Kemenak Sidoarjo perkirakan pelaksanaan ibadah umroh tahun 2021 pada akhir tahun ini. Baik, sahabat, dari Sidoarjo kita beralih ke Blitar. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar monitoring workshop bedah kurikulum. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Risma Erina dan Fatan Hadi, Persada Blitar. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar melakukan monitoring workshop bedah kurikulum atau penggunaan media pembelajaran daring kurikulum darurat pada pandemi COVID-19. Kali ini Jumat 12 November 2021, monitoring di wilayah Kabupaten Blitar bagian Barat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Luhur Sejati. Dalam kesempatan ini, Luhur langsung meninjau satu persatu ruangan pelaksanaan bedah kurikulum, di antaranya berada di SD Negeri 1 dan 3 Wonodadi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Luhur Sejati mengatakan pihaknya saat ini sedang menyiapkan modul pembelajaran, di mana selama pandemi belajar di rumah dan sekarang persiapan menuju pembelajaran tatap muka 100%. Namun karena waktu PTM belum tahu, sehingga menyiapkan modul pembelajaran PTM dan daring dalam waktu yang sama dengan narasumber yang sama dan peserta bersama-sama menggunakan alat media sosial. Artinya ke depan sudah tidak ada lagi pembelajaran yang tertunda.
Hasil monitoring ia menilai antusias dari peserta luar biasa, bahkan mereka sudah membuat produk. Jadi satu, kita sedang bedah problem pembelajaran. Kita sedang menyiapkan modul pembelajaran. Selama pandemi kan kita semua belajar di rumah. Dan sekarang persiapan persiapan untuk menuju PTM 100%. Kapan waktunya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita menyediakan model pembelajaran PTM dan daring dalam waktu sama, narasumber yang sama, pesertanya bersama-sama dengan alat yang namanya media sosial. Sementara untuk peserta, 1 lembaga 1 guru, sehingga guru bisa menularkan ke guru yang lain. Diharapkan nantinya akan bertemu beberapa keahlian guru dalam pembelajaran daring dengan memanfaatkan Google Maps, Drive, Classroom, dan lain-lain. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Terima kasih rekan Desmarina dan Fatan Hadi dari Persada Blitar dengan informasinya Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar monitoring workshop bedah kurikulum. Sahabat dari Blitar, kita beralih ke Madiun. Pemerintah Kota Madiun laksanakan evaluasi program Siaga Kita. Seperti apa informasinya? Kita simak laporan dari Oto Waskito dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan evaluasi program Siaga Kita yang berlangsung di Ballroom Sun Hotel Rabu 10 November 2021. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir untuk membuka acara sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun mengatakan program Siaga Kita telah berjalan di Kota Madiun selama 1 tahun terakhir dan telah disalurkan oleh Pemkot Madiun kepada warga yang berhak. Banyak warga yang terbantu dengan bantuan tersebut. Untuk itu, Wali Kota menginstruksikan lurah untuk memantau warganya. Jika ada yang belum tercover, segera dilaporkan dan didaftarkan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 4.292 orang yang telah tercover dalam program Siaga Kita. Premi yang dibayarkan oleh Pemkot Madiun selama 1 tahun mencapai 1,4 miliar rupiah. Seperti diketahui, Siaga Kita merupakan program Pemkot Madiun untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja sektor informal. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Agus Mursidi menerangkan bahwa sudah ada klaim asuransi yang diajukan warga. Rinciannya, klaim jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebanyak 2 orang dan klaim jaminan kematian atau JKM sebanyak 19 orang. Sebagai salah satu program unggulan Pemkot Madiun, Siaga Kita diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pekerja di sektor informal. Siaga Kita ini kan sudah berjalan 1 tahun, Pak. Mungkin ada catatan sama. Ya, jadi dari pertama ini naik. Artinya naik itu kan warga yang punya hak itu harus masuk. Yang kelewatan dari 3.000 sekian sudah 4.000 sekian. Ini kita cek terus. Apabila itu nanti masih ada kelewatan, Pak Lurah, Pak Camat kita undang semua. Mana yang belum masuk? Kalau itu belum masuk, memang orang kota ya kita masukkan. Jangan sampai setelah kejadian saling menyalahkan. Harusnya dia mendapatkan santunan 42 juta, akhirnya tidak dapat. Akhirnya saling menyalahkan, itu yang saya inginkan. Jadi yang memang punya hak harus didaftarkan, sehingga terjadi terhadap klaim, dia sudah tenang. Jangan sampai, itu tidak diinginkan lah, kita semuanya tidak menginginkan. Tapi kalau itu sampai kejadian kan, kita sudah aman. Premi yang ya, banyak ya Pak, tadi banyak. Itu karena COVID? Ya karena COVID, tadi COVID semua. Ini sampai cuma 600 si COVID kabeh bayar, 640 juta. Artinya ini kan juga program yang digagas sebelum pandemi, Pak. Sebelum pandemi itu kita gagas. Sandilalah yang pandemi, itu dapat. Sebelum pandemi bantuan kematian 1 juta itu, santunan kematian itu. Itu sebelumnya ada itu. Nah itu loh. Jadi ternyata selama kita itu baik, ternyata apa yang kita lakukan itu yang akan datang itu sangat bermanfaat. Premi yang dibayarkan pemerintah kota per tahun untuk mengcover Siaga Kita. Untuk mengcover Siaga Kita itu kurang lebih 1,4. Tahun ini Pak ya? Ya selama ini pertama sampai sekarang itu 1,4. Tapi yang diambil hampir sama 1,4 lebih. Untuk tahun depan Pak, ada penambahan jumlah peserta ini kan 4.000 sekian Pak. Ya ini makanya kita evaluasi. Mungkin Pak Lurah, Pak Camat ada yang belum masuk. Kita biaya terus itu kita cek lagi.
Kalau belum kita masukkan. Oto Waskito, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Oto Waskito dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun dengan laporannya pemerintah Kota Madiun melaksanakan evaluasi program Siaga Kita. Sahabat, dengan demikian usai sudah ragam informasi yang bisa kita sampaikan untuk Anda dalam Jatim News Today edisi Sabtu 13 November 2021. Terima kasih kami sampaikan pada LPPL Radio Jawa Timur yang menyiarkan atau menayangkan program ini secara serentak, yakni Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Radia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mardika Kabupaten Bondowoso, dan Purwoboyo Madiun. Akhir kata saya Ilham Dianta pamit, terima kasih. Sampai jumpa, jaga kesehatan dan selamat siang.